Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang Ibnu Khaldun. Apa saja topik yang akan kita bahas pada video kali ini? Yang pertama, biografi Ibnu Khaldun. Yang kedua, pemikiran Ibnu Khaldun tentang filsafat pendidikan. Dan yang ketiga, penerapan pemikiran Ibnu Khaldun terhadap dunia pendidikan. Sebelum membahas topik tersebut lebih lanjut, perkenalkan dulu, saya Anissa Adis dengan NIM A41020013 dari Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Surakarta. Topik pertama yang akan kita bahas yaitu biografi Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun memiliki nama lengkap Abu Syed Abdurrahman Ibnu Khaldun. Kemudian beliau menerima gelar Waliyuddin. Beliau lahir di Indonesia pada tanggal 1 Ramadan 732 Hijriah atau 1332 Masehi. Kemudian beliau wafat pada tanggal 25 Ramadan 808 Hijriah atau 1406 Masehi. Ibnu Khaldun dikenal sebagai ilmuwan yang memperlakukan sejarah sebagai ilmu, serta memberi alasan-alasan untuk mendukung fakta-fakta yang terjadi. Ibnu Khaldun juga dikenal sebagai ulama segala ilmu. Beliau mempelajari sejarah, sosiologi, politik, ekonomi, hukum, dan agama. Ibnu Khaldun juga mempelajari hadis dari Abu Abdullah yang merupakan otoritas hadis terbesar di Indonesia yang kemudian menganugerahkan beliau ijazah untuk mengajar di bidang bahasa dan hukum. Ibnu Khaldun juga mendapat ijazah-ijazah lainnya dari guru-gurunya yang lain dan juga dari sarjana-sarjana yang mengungsi ke Tunisia. Secara garis besar, kehidupan Ibnu Khaldun dibagi menjadi 4 fase. Fase yang pertama yaitu fase pertumbuhan dan pendidikan. Seperti halnya yang dilakukan oleh masyarakat zaman dahulu, ayah dan ibu Ibnu Khaldun merupakan guru pertama bagi Ibnu Khaldun untuk kehidupannya. Setelah itu, beliau mempelajari ilmu bahasa kepada Abu Abdullah Muhammad Ibnu Al-Arabi dan Abu Abdullah Muhammad Ibnu Bahar. Beliau juga mempelajari ilmu fikih kepada Abu Abdillah Al-Jiyani dan Abu Al-Qasim. Pada fase pertama ini, Ibnu Khaldun juga mempelajari filsafat, teologi, ilmu alam, matematika, dan astronomi. Fase yang kedua yaitu keterlibatan dalam dunia politik. Fase yang kedua ini dimulai ketika beliau bekerja sebagai tukang sampel dalam pemerintahan Ibnu Tafrakin. Kemudian, beliau melarikan diri dan menjadi sekretaris Sultan Abu Inan dari Fez di Maroko ketika Ibnu Tafrakin ditaklukkan oleh Abu Zaid. Namun, kemudian beliau dipenjara oleh Sultan Abu Inan karena terlibat persekongkolan politik dan kekuasaan. Selanjutnya, beliau kemudian mengabdi dan menjadi sekretaris serta penyasihat dari Abu Salim yang merupakan seorang penguasa dari Maroko. Namun, pada tahun 1361, kembali terjadi intrik politik yang memaksa Ibnu Khaldun untuk pindah ke Granada, yang kemudian diangkat menjadi duta besar oleh pemerintahan Muhammad V. Karena tidak sepadan dengan sebagian besar pembesar Granada, Ibnu Khaldun kemudian menerima tawaran dari Abdullah Ibnu Al-Hafs. Namun, pada tahun selanjutnya, beliau pindah ke Konstantin dan menjadi pembantu dari Raja Abdul Abbas. Setelah melalui beberapa peristiwa tersebut, kemudian beliau memilih untuk pindah ke Biskra untuk menghentikan dunia politik praktisnya dan lebih menekuni dunia keilmuan. Stop dulu. Setelah kita membahas hingga fase kedua, apakah dari kalian ada yang masih bingung? Bagaimana kalau kita lanjut ke fase ketiga? Yuk simak video berikutnya. Fase yang ketiga yaitu fase di mana Ibnu Khaldun mulai mengembangkan keilmuannya. Fase yang ketiga ini dimulai pada tahun 776 sampai 780 Hijriah. Pada fase ini beliau berhasil menyelesaikan karyanya yaitu Al-Ibar dan Muqaddimah. Setelah kita membahas hingga fase ketiga, apakah dari kalian ada yang penasaran dengan fase keempat? Yuk kita lihat video selanjutnya. Fase yang keempat ini atau fase yang terakhir terbilang cukup menyedihkan. Karena di fase ini kita akan membahas tentang akhir hidupnya. Pada fase keempat ini, Ibnu Khaldun benar-benar menyelesaikan segala urusannya dalam dunia politik. Beliau lebih berfokus untuk menyelesaikan karya-karya monumentalnya yang belum jadi. Namun, pada akhirnya, seluruh karyanya diberikan kepada penguasa. Oke, setelah kita membahas 4 fase secara runtut tersebut, ada satu materi lagi yang akan kita bahas tentang biografi Ibnu Khaldun. Simak baik-baik ya. Salah satu perjalanan hidup yang menarik yaitu saat pertemuannya dengan Timur Leng ketika Timur Leng berhasil merebut Suriah dan Aleppo. Akhirnya, setelah melalui beberapa peristiwa yang menegangkan, akhirnya Ibnu Khaldun dapat bertemu dan bercakap-cakap dengan Timur Leng pada tanggal 5 Agustus 1400 Masehi di Damaskus. Ibnu Khaldun dan Timur Leng membicarakan banyak sekali hal. Kemudian, Timur Leng terkesan dengan keilmuan yang dimiliki oleh Ibnu Khaldun. Setelah itu, Timur Leng memerintahkan Ibnu Khaldun untuk menuliskan sejarah tentang Afrika Utara. Setelah selesai menuliskan tentang sejarah Afrika Utara, kemudian
Kemudian Ibnu Khaldun menyerahkannya dalam bentuk 11 buku kecil kepada Timur Leng. Oke, kita telah selesai membahas topik yang pertama. Bagaimana? Sangat menarik bukan? Jangan berhenti di sini dulu. Kita lanjut ke materi kedua dan ketiga. Materi kedua yang akan kita bahas yaitu pemikiran Ibnu Khaldun tentang filsafat pendidikan. Sebelum itu, kita akan membahas tentang pengertian dan tujuan pendidikan menurut Ibnu Khaldun. Pendidikan menurut Ibnu Khaldun memiliki arti yang cukup luas. Pendidikan bukan hanya proses belajar mengajar yang dibatasi oleh 4 dinding, namun di mana manusia secara sadar menangkap, menyerap, menghayati peristiwa-peristiwa alam yang terjadi sepanjang zaman. Menurut Ibnu Khaldun, secara esensial manusia itu bodoh dan kemudian berilmu karena mencari ilmu pengetahuan. Manusia merupakan bagian dari jenis binatang, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membedakannya dari golongan binatang karena memiliki akal dan pikiran. Setelah membahas tentang pengertian pendidikan, apa sih yang akan kita bahas selanjutnya? Yap, kita akan membahas tentang tujuan pendidikan. Ibnu Khaldun tidak menjelaskan secara jelas dalam mukadimahnya, namun ada 6 tujuan yang akan dicapai dalam pendidikan. Apa sajakah itu? Yuk simak lebih lanjut. Yang pertama, menyiapkan seseorang dalam segi keagamaan, yaitu dengan mengajarkan syair-syair menurut Al-Quran dan hadis, sebab dengan cara itu, potensi iman akan diperkuat. Yang kedua yaitu, menyiapkan seseorang dari segi akhlak. Hal ini sesuai pula dengan yang dikatakan Muhammad A.R., bahwa hakikat pendidikan menurut Islam yang sesungguhnya adalah menumbuhkan dan membentuk kepribadian manusia sesuai dengan budi luhur dan akhlak mulia. Yang ketiga yaitu, menyiapkan seseorang dari segi kemasyarakatan atau sosial. Yang keempat yaitu, menyiapkan seseorang dari segi vokasional atau pekerjaan. Yang kelima, menyiapkan seseorang dari segi pemikiran, sebab dengan pemikiran, seseorang dapat memegang pekerjaan atau keterampilan tertentu. Yang keenam yaitu, menyiapkan seseorang dari segi kesenian. Kesenian di sini yang dimaksud yaitu syair, musik, dan yang lain-lain. 2. Pandangan Ibnu Khaldun mengenai kurikulum dan materi pendidikan. Ibnu Khaldun mencoba membandingkan kurikulum-kurikulum yang berlaku di masanya, yaitu kurikulum tingkat rendah yang terjadi di negara-negara Islam bagian Barat dan Timur. Beliau menyatakan tentang sistem pendidikan dan pengajaran yang terjadi di Maghrib adalah bahwa orang-orang Maghrib membatasi pendidikan dan pengajaran mereka pada mempelajari Al-Quran dari berbagai segi kandungannya. Orang-orang Andalusia, mereka mengajarkan Al-Quran sebagai dasar pengajaran. Ibnu Khaldun telah mengklasifikasikan ilmu pendidikan yang banyak dipelajari oleh manusia pada zaman itu. Ibnu Khaldun mengklasifikasikannya menjadi 2 macam. Apa sajakah itu? Yang pertama, ilmu-ilmu tradisional atau nakliyah. Yang kedua yaitu ilmu-ilmu filsafat atau rasional, atau yang biasa disebut dengan akliyah. Setelah mengadakan penelitian, Ibnu Khaldun membagi ilmu berdasarkan kepentingannya bagi anak didik menjadi 4 macam, yang mana masing-masing diletakkan berdasarkan kegunaan dan prioritas mempelajarinya. Yang pertama yaitu ilmu agama, yang termasuk dalam ilmu agama yaitu tafsir, hadis, fikih, dan ilmu kalam. Yang kedua yaitu ilmu akliyah, yang termasuk ke dalam ilmu akliyah yaitu 1. Ilmu kalam atau fisika, dan yang kedua yaitu ilmu ketuhanan atau metafisika. Yang ketiga yaitu ilmu alat yang membantu mempelajari ilmu agama, yang termasuk ke dalam ilmu tersebut yaitu ilmu bahasa Arab, ilmu hitung-menghitung, dan ilmu lain yang membantu mempelajari ilmu agama. Dan yang terakhir yaitu ilmu alat yang mempelajari membantu ilmu filsafat. Ilmu apakah yang termasuk dalam ilmu tersebut? Ingin tahu jawabannya? Yap, ilmu logika. Ilmu logika berperan sebagai ilmu alat yang membantu dalam mempelajari ilmu filsafat. Masih semangat kan? Oke, kita telah sampai di poin terakhir dari materi kedua. Adakah dari kalian yang tahu apa sih isi dari poin terakhir tersebut? Poin ketiga menjelaskan tentang pandangan Ibnu Khaldun tentang metode pendidikan. Dalam buku mukadimahnya, Ibnu Khaldun telah mencanangkan langkah-langkah dalam pendidikan. Apa sajakah itu? Simak baik-baik ya. Ada 3 langkah-langkah pendidikan, yaitu yang pertama, di dalam memberikan pengetahuan kepada peserta didik, pendidik hendaknya memberikan problem-problem pokok yang bersifat umum dan menyeluruh dengan memperhatikan kemampuan akal peserta didik. Yang kedua, setelah pendidik memberikan problem-problem yang umum dari pengetahuan, baru pendidik membahasnya secara lebih detail dan terperinci. Yang ketiga,
Pendidik menyampaikan pengetahuan kepada anak didik secara lebih terperinci dan menyeluruh. Wah, kita sudah sampai di akhir materi kedua nih. Bagaimana? Siap lanjut nggak? Lanjut yuk ke materi ketiga. Simak video berikut ini ya. Materi ketiga atau materi yang terakhir yaitu penerapan pandangan Ibnu Khaldun dalam dunia pendidikan. Ayo, semangat, ini materi terakhir. Disimak dengan baik-baik ya. Pada metode pendidikan, pelaksanaan pendidikan Islam di Indonesia saat ini masih butuh pembekalan dan pengembangan metode belajar mengajar. Salah satu hal yang dikritik oleh Ibnu Khaldun pada zaman dahulu yaitu dengan penggunaan metode hafalan pada sasaran yang tidak tepat. Hal tersebut juga dirasakan oleh masyarakat, terutama murid-murid pada saat ini. Demikian juga dengan prinsip-prinsip yang ditawarkan oleh Ibnu Khaldun. Jika dibandingkan oleh apa yang diharapkan oleh Mas Duhu, hal tersebut juga tidak jauh berbeda. Hal tersebut menunjukkan bahwa konsep yang diberikan oleh Ibnu Khaldun pada zaman dahulu belum diterapkan secara sepenuhnya dan secara maksimal oleh masyarakat saat ini. Itu artinya pemikiran Ibnu Khaldun tetap relevan dengan kebutuhan saat ini. Di samping itu, pemikiran Ibnu Khaldun yang patut untuk diberikan perhatian yaitu tentang belajar Al-Quran. Hal tersebut dapat digunakan untuk pengembangan metode pembelajaran Islam di Indonesia. Pada bagian guru, peserta didik, dan masyarakat, meskipun Ibnu Khaldun tidak berbicara khusus tentang guru dan peserta didik, namun konsep yang ia tawarkan tetap relevan untuk diuji dan dikembangkan dalam meningkatkan pendidikan Islam di Indonesia. Sebagaimana yang telah dijelaskan, bahwa guru dituntut untuk mampu memilih dan menetapkan metode pembelajaran dengan baik dan benar. Kemudian, guru juga dituntut untuk memperhatikan kondisi psikologis peserta didik, lalu mendidiknya dengan penuh kesabaran dan kasih sayang. Hal-hal tersebut yang sangat dibutuhkan untuk kompetensi guru saat ini. Adapun peserta didik diharapkan mampu menyadari bahwa ilmu yang dituntut merupakan karunia Allah semata. Hal-hal lain yang diharapkan dari peserta didik yaitu rajin menuntut ilmu, tidak pesimis, dan tidak tergantung hanya dengan kekuatan logika. Begitu juga dengan masyarakat. Masyarakat juga memiliki tanggung jawab dalam penyelenggaraan pendidikan. Dari kenyataan ini, maka konsep terakhir yang dikemukakan oleh Ibnu Khaldun sangat relevan dengan keadaan Indonesia saat ini, terutama dalam hal pendidikannya. Hanya saja, pelaksanaan konsep-konsep tersebut masih belum berjalan optimal untuk saat ini, sehingga hal tersebut masih berupa konsep dan wacana yang diharapkan kedepannya dapat berubah untuk menjadi hal yang lebih baik. Sebagai generasi muda saat ini, kita harus berperan langsung dalam upaya peningkatan pendidikan, terutama pendidikan Islam di Indonesia. Bagaimana caranya? Salah satu cara yang sangat penting yaitu kalian harus rajin belajar dan pantang menyerah. Oke, kita telah selesai membahas 3 materi pada video ini. Secara garis besar, konsep-konsep yang dikemukakan oleh Ibnu Khaldun sangat penting dan sangat berguna bagi pendidikan Islam, terutama pendidikan Islam di Indonesia. Sebaiknya dan seharusnya konsep-konsep tersebut harus dilaksanakan dan dipraktekkan secara langsung kepada generasi-generasi muda saat ini. Hal tersebut dapat menjadikan generasi-generasi muda yang akan datang akan menjadi generasi yang lebih baik dari generasi saat ini dan generasi masa lalu. Terima kasih telah menyaksikan video ini hingga selesai. Saya Anissa Kartis, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.